Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi bahasan terkait dengan protein. Eh, Melanjutkan bahasan sebelumnya ya. Nah, di minggu sebelumnya kita pernah bahas terkait dengan sifat fisika dan kimia dari protein. Protein itu bersifat amfoter ya. Apa itu amfoter? Amfoter itu dapat bermuatan positif ataupun bisa bermuatan negatif. Jadi di sini ion-ion amfoter ya. Pertama di sini pH sama dengan Pi ya atau eh, isoelektrik ya. Ya, dia bermuatan nol, zero, ya, bermuatan nol. Pi ini isoelektrik. Nah, pH sama dengan Pi itu adalah isoelektrik di mana muatannya itu adalah netral, di mana min dan plus satu ya. Sedangkan jika pH-nya kurang dari Pi, isoelektrik, maka dia berbentuk kation atau yang bermuatan positif ya. Bermuatan positif kation, kation ya, bermuatan positif. Di sini dia bermuatan positif dan pH kurang dari Pi, berarti pH-nya lebih rendah ya. Dan di sini bersifat asam. Berarti. Kemudian ketika dia bermuatan negatif, yaitu anion, maka pH lebih besar daripada Pi. Di sini ya anion bermuatan positif. Artinya di sini pH-nya lebih besar dibanding Pi, berarti lebih basa. Nah, apa itu titik isoelektrik? Titik isoelektrik di mana eh, pH di mana fisi isoelektrik itu adalah pH di mana protein itu memiliki eh, zero net charge atau dia memiliki muatan yang nol gitu ya. Jadi tidak memiliki muatan gitu ya. Jadi protein itu kan bisa bermuatan positif, asam yang bermuatan negatif itu dia bersifat basa. Nah, ini kalau zero berarti itu disebut dengan titik isoelektrik ya. Ya tidak memiliki muatan. Nah, ini adalah sifat denaturasi atau renaturasi dan presipitasi dan koagulasi. Jadi, peristiwa ini merupakan peristiwa peristiwa terkoagulasi atau menggumpalnya suatu protein karena beberapa faktor. Di sini adanya perubahan pH, kemudian karena ada pemanasan, radiasi, ya ada penambahan pelarut organik, garam-garam, logam berat, reaksi alkaloid, kemudian salting out atau pengendapannya koagulasinya disebabkan oleh beberapa garam. Contohnya di sini NaCl, asam sulfosalisilat, natrium sulfat, amonium sulfat, dan fenol. Ya. Nah, biasanya salting out ini digunakan untuk proses pemisahan protein ya, mengendapkan protein atau menghilangkan protein. Nah, ini adalah proses denaturasi di mana terjadi perubahan konformasi dari protein. Ya, tadinya protein itu bisa berbentuk apa yang sekunder, ya kemudian tersier. Nah, ini yang tadinya tersier, kuarterner menjadi sekunder gitu ya. Jadi ikatan-ikatan antara protein apa asam amino dengan asam amino lain di sini ikatannya ikatan ionik dan ikatan van der putus ya. Nah, ini terbentuk denaturasi. Jadi ada perubahan apa namanya konformasi dan disebabkannya oleh pH, kemudian temperatur, kemudian ionic strength ya atau ionik gitu ya. Kemudian ini ionic strength ini didapatkan dari muatan ion dari larutan garam. Kemudian kelarutan di sini denaturasi. Jadi kehilangan nah akibatnya denaturasi ini adalah aktivitas biologisnya itu hilang. Contohnya ketika dia berfungsi sebagai enzim, proteinnya ketika dia terdenaturasi, maka aktivitas biologisnya sebagai enzim itu hilang. Nah, ini adalah sifat UV ultraviolet absorption atau penyerapan sinar ultraviolet di mana jenis asam amino yang dapat menyerap sinar ultraviolet itu pada panjang gelombang 280 nanometer ya kita ketahui bahwa ultraviolet itu adalah kurang dari 300 ya kurang dari 280. Nah, itu disebut dengan ultraviolet. Nah, ini 300 280 dia bisa terserap karena dia si asam aminonya memiliki gugus aromatik ya. Karena ada efek resonansi dari ikatan resonansi di gugus aromatik tersebut. Ini ada triptopan, kemudian
triptopan, tirosin, dan fenilalanin. Ya, dia yang memiliki gugus aromatik. Kita bisa lihat dari struktur asam amino yang memiliki gugus aromatik. Di sini ya, triptopan, kemudian di sini tirosin, dan satu lagi adalah fenilalanin. Nah, ini gugus benzen ini aromatik ini yang menyebabkan dia bisa menyerap sinar UV. Ya, ini ada tiga. Selanjutnya, di sini adalah reaksi warna. Nah, reaksi warna dari protein ini atau asam amino ya, ada reaksi Biuret. Reaksi Biuret ini digunakan untuk mengidentifikasi ikatan peptida, kemudian ninhidrin. Ninhidrin ini adalah untuk mengetahui adanya asam amino bebas, jadi asam amino yang tidak berikatan membentuk peptida ya. Kalau Biuret ini peptida, kalau ninhidrin ini asam amino bebas. Kemudian ada santoprotein, ini adalah untuk menentukan atau mengidentifikasi adanya gugus benzen pada protein. Tadi ya, sama seperti uji adsorpsi, yaitu triptopan, tirosin, dan fenilalanin. Kemudian di sini adalah isolasi atau pemurnian. Untuk memurnikan dari protein itu bisa menggunakan sentrifugasi, kemudian dialisis, kemudian presipitasi atau pengendapan, kemudian bisa juga kromatografi dan elektroforesis. Ya, kalau dialisis ini adalah proses di mana pemindahan molekul itu terdifusi di membran semi-permeable. Jadi proses pemisahannya itu pada menggunakan membran permeable. Kalau sentrifugasi itu berdasarkan dari berat molekulnya ya di sentrifugasi gitu ya. Kemudian presipitasi adalah pengendapan dengan penambahan reagen ya. Contohnya tadi denaturasi itu nanti akan terendapkan. Kemudian kromatografi itu dengan perbedaan pergerakan distribusi pergerakan di antara dua fasa yaitu mobile dan fasa diam gitu ya. Kemudian ada elektroforesis. Nah, kita akan bahas terkait dengan elektroforesis. Nah, elektroforesis ini adalah untuk pemisahan berdasarkan muatan. Jadi si protein itu bisa diisolasi, bisa dipisahkan berdasarkan muatannya. Nah, secara alamiah bahwa protein yang bermuatan negatif itu akan selalu akan berikatan dengan muatan positif. Yang positif itu akan tertarik pada yang muatannya negatif gitu ya. Jadi kalau yang negatif itu akan tertarik pada yang positif dan yang positif akan tertarik pada muatan yang negatif. Kemudian pergerakannya ini berdasarkan dari berat molekulnya gitu ya. Di sini ya berat molekulnya, di sini berat molekulnya yang lebih besar. Nah, ini lebih duluan berarti kan lebih muatannya lebih besar gitu ya. Muatan negatifnya lebih besar sehingga dia lebih cepat tertarik oleh muatan yang positif ya. Ini proses misalnya jadi berdasarkan uh, muatannya ya. Kemudian di sini metabolisme. Nah, kita ketahui bahwa uh, protein itu bisa didapatkan dari sumber makanan ya, sumber eksogen ya. Kemudian dari endogen juga bisa didapatkan tubuh kita menghasilkan suatu asam amino ya, namanya ada asam amino non esensial gitu ya. Nah, protein dari makanan ini dicerna melalui saluran pencernaan, kemudian nanti disimpan. Nah, kemudian nanti ada sintesis asam ini ya. Jadi di dalam tubuh itu nanti makanannya akan dicerna oleh menggunakan enzim sehingga nanti menjadi asam amino gitu ya. Kemudian termasuk protein jaringan. Nah, ini disintesis, didegradasi menjadi asam amino. Ya, kemudian ada yang disekresikan kelebihan asam aminonya melalui ginjal. Kemudian ada juga yang dikonversi ya ke bahan jaringan non protein. Ya, contohnya di sini adalah nitrogen esensial, purin, pirimidin, kolin. Nah, kemudian nanti persediaan asam amino ini akan mengalami proses metabolisme yang disebut dengan transaminasi dan deaminasi. Nanti di organ hati ini membentuk alfa asam amino, kemudian ada juga membentuk amonia nanti masuk ke dalam siklus urea ya, nanti ureanya ini dibuang melalui urin.
Asam amino ini nanti alfa asam amino ini bisa dioksidasi, bisa menjadi glukosa dan benda keton, kemudian nanti masuk ke dalam siklus Krebs ya, yaitu menjadi asetil koenzim A. Nanti menjadi ATP atau energi. Nah, ini adalah proses transaminasi. Proses transaminasi ini adalah melibatkan satu enzim namanya GOT, yaitu glutamat oksaloasetat transaminase. Di mana di sini aspartat nanti bereaksi dengan alfa ketoglutarat itu membentuk glutamat dan oksaloasetat. Atau ini reaksinya bolak-balik gitu ya. Jadi oksaloasetat dengan glutamat nanti membentuk ketoglutarat dan aspartat, atau aspartat dengan alfa ketoglutarat itu dengan enzim GOT glutamat oksalat transaminase itu menjadi glutamat dan oksaloasetat. Nah, itu adalah yang transminase itu ada dua ya, oleh GOT sama GPT. Nah, kalau untuk GPT ini adalah glutamat piruvat transaminase. Ya, jadi alanin di sini dengan alfa ketogutarat nanti membentuk piruvat dan glutamat. Nah, nanti ini oleh enzim GPT yaitu glutamat piruvat transaminase. Ya. Nah, ini adalah siklus urea ya, di mana siklus urea itu di sini protein, asam amino ya, kan di dalam tubuh kita dalam saluran pencernaan itu di metabolisme dulu si proteinnya menjadi asam amino. Nanti asam amino ini nah dengan alfa ketoglutarate ini nanti mengalami transaminasi dan deaminasi, kemudian nanti di sini si glutamat itu nanti menghasilkan NH4 atau amonia. Nah, amonia ini nanti masuk ke dalam siklus urea. Nanti membentuk eh, asam apa urea ataupun asam urat gitu ya. Nah, ini adalah siklus dari transaminase dan deaminase dan terjadi di hati gitu ya. Nah, ini adalah metabolisme di dalam saluran pencernaan. Bagaimana protein itu dimetabolisme oleh tubuh, kemudian nanti mengalami perubahan ya protein menjadi asam amino. Gitu. Ya, kita ketahui bahwa metabolisme itu adalah merupakan reaksi atau perubahan kimiawi yang terjadi pada senyawa-senyawa yang terdapat dalam tubuh ya, termasuk makhluk hidup. Jadi nanti senyawa-senyawa kemudian perubahan kimiawi itu perubahan dari apa senyawa metaboliknya nanti dia akan berubah. Nah, itu adalah merupakan metabolisme. Nah, metabolisme itu kan nanti senyawa biokimia itu ada karbohidrat, lipid, protein. Nah, itu merupakan makromolekul dan nanti akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi apa namanya? Menjadi mikromolekul. Ya, kalau karbohidrat itu gula, kalau lipid itu asam lemak, kalau protein itu adalah asam amino. Nah, nanti dia mengalami namanya anabolisme dan katabolisme. Nah, kalau katabolisme itu adalah penguraian ya. Jadi penguraian dari makromolekul menjadi nanti ATP ataupun energi. Nah, itu adalah katabolisme. Sedangkan anabolisme adalah kebalikannya. Nah, ketika energi itu nanti energi bisa dirubah, dikonversi asetil koenzim A itu bisa dirubah menjadi karbohidrat ataupun lipid. Nah, biasanya itu sebagai apa namanya simpanan ya untuk cadangan energi. Ya, perubahan metabolisme itu seperti itu ya. Nah, di sini protein itu nanti masuk ke dalam pencernaan, dia ada melalui saluran pencernaan dan beberapa enzim yang dapat menghidrolisis protein nanti menjadi suatu asam amino, kemudian nanti asam amino ini akan dibebaskan dan dapat diserap oleh tubuh gitu ya. Ini adalah salah satu adalah aminopeptidase itu adalah enzimnya ya, kemudian enzim tripsin. Nah, ya tripsinogen, ya tripsin oleh peptidase. Nah, itu ada beberapa enzim. Nah, nanti ini bisa dibaca sendiri ya untuk beberapa bagaimana metabolismenya. Nah, ini yang di otot juga termasuk tadi ya transminase dan diaminase dan ini adalah siklus apa namanya siklus urea ya. Ya, siklus urea. Jadi siklus jadi berputar. Oke, siklus urea ini nanti kalian bisa bahas, cari di beberapa literatur juga banyak ya untuk terkait dengan siklus urea.
Nah, siklus urea ini nanti terjadi di dua organ, yaitu